Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel RDS Education. Pertemuan ke-9 pengantar logika algoritma, pembahasan mengenai larik atau array dengan program Python. Di dalam video ini membahas secara teori mengenai list dan array ya. List, apa itu list, dan list itu termasuk suatu bilangan apa, seperti juga array. Array akan membahas array dimensi 1 dan array dimensi 2. Di dalam video ini akan juga membahas contoh-contoh kasus dengan pemrograman Python. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, notice bell, dan like-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik, pertemuan 9 ya, pengantar logika algoritma, larik atau array. Larik atau array ini jenis variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama menurut KD 2017. Setiap elemen dalam array diakses dengan membedakan indeks atau subscript array-nya. Contoh pertama yaitu A indeks 1 sama dengan 3, A indeks 2 sama dengan 5, A indeks 3 sama dengan 10, dan seterusnya. Nah, contoh 2 ini adalah array of integer ya, 1, 2, 3, 4, 5, indeks dimulai dari 0 sampai dengan n dikurang 1 ya, dengan n adalah panjangnya array ya. Kalau kita lihat di sini ya, array dalam pemrograman Python ya ada dua ya, ada list ya. List ini adalah variabel yang menyimpan lebih dari satu data di dalamnya. List menyerupai array dalam pemrograman lainnya menurut Judge 2017. List dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel dan diakses menggunakan indeks ya. Inisialisasi list menggunakan kurung siku ya, kurung siku ini ya. List dapat menyimpan data seragam maupun tidak seragam. Nah, ini list ya, jadi datanya bisa berbentuk angka, berbentuk kata ya, karakter gitu ya. Nah, ini contohnya adalah nama var ya, sama dengan var 1 ya, var 2, var 3 ya, warnanya merah, kuning, hijau, biru. Jenis data apa saja yang boleh diisi ke dalam list ya. List dapat diisi dengan tipe data apa saja ya. Ini ada string, integer, float, double, boolean, object, dan sebagainya. Kita juga bisa mencampur isinya ya. Contohnya laci sama dengan buku 21 ya, true 34, 12. Ada 4 jenis tipe data pada list laci ya. Pertama, buku adalah tipe data string. Kita lihat di sini. 21 adalah tipe data integer. Ya, 21 adalah tipe data integer. True adalah tipe data boolean. 3, 14, 34,12 adalah tipe data float. Nah, cara mengambil nilai nilai dari list ya. Setelah kita tahu cara membuat dan menyimpan data di dalam list, mari kita coba mengambil datanya. List sama seperti array, list juga memiliki nomor indeks untuk mengakses data atau isinya. Nah, list ini adalah dimulai indeksnya dari 0 ya, jangan lupa ya. Jadi dari 0, 0, 1, 2 ya. Jadi 0 ini untuk nilai datanya merah, 1 untuk nilai datanya hijau, 2 untuk nilai datanya kuning. Nah, ini nomor indeks selalu dimulai dari 0. Nomor indeks yang kita butuhkan untuk mengambil isi item dari list ya. Contoh ya, buah sama dengan apel, anggur, mangga, jeruk. Nah, outputnya mangga. Bagaimana? Misalnya saya tampilkan di sini programnya ya. Kita akan membuat program yaitu list ya, list. Bentar ya. List nama-nama buah ya. Nah, di sini. Nah, ini kita kasih dia sebuah variabel ya.
sebuah variabel buah ya. Ini adalah untuk menyimpan datanya ya, jangan lupa nih. Nah, untuk list jangan lupa kasih tanda kurung siku ya, tanda kurung. Nah, tanda kurung siku ini lalu kita kasih tanda petik ya setiap nilai datanya ya. Jangan lupa ini namanya nilai data, misalnya apel ya, apel. Nah, berikutnya kita masukin lagi di sini apa nih, yaitu anggur. Berikutnya kita masukin lagi yaitu mangga. Berikutnya adalah jeruk. Jeruk. Nah, ini seperti ini. Nama variabelnya adalah buah ya, dengan nilai datanya apel, anggur, mangga, jeruk ya di sini. Nah, terus kalau kita ingin misalnya mengambil outputnya itu mangga ya, maka kita tinggal kasih perintah saja ini ya, print gitu ya, print buah ya, print buah. Nah, di sini kita kasih kurung sikunya ya, indeksnya tuh yang indeksnya jatuhnya ke berapa gitu ya kan. Ingat mangga ya, berarti indeksnya itu mulai dari 0 ya, apel 0, anggur 1, mangga 2. Jadi indeksnya yang kedua, jangan salah, kita ngitung indeksnya itu dari 2 ya. Nah, ini setelah ini coba kita jalankan begini. Nah, ini sudah output yang diminta sudah selesai ya. Jadi gitu ya, list ini maupun array itu nilai indeksnya itu dari 0 ya. Indeksnya dari 0. Yang di dalam sini ini namanya nilai datanya ya. Saya rasa itu untuk list yang awal ya. Saya lanjutkan berikutnya. Baik, saya lanjutkan ya mengenai operasi di dalam list ya. Menyisipkan satu kata dalam list ya. Di sini ada contohnya, misalnya variabelnya y, ada nilai datanya sapi dan kuda. Nah, bagaimana caranya kita menginsert jerapah pada indeks ke-1? Nah, outputnya jadi sapi, jerapah, dan kuda. Nah, di sini kita langsung saja membuat programnya, yaitu menyisipkan ya satu kata ke dalam operasi list ya, ini list. Nah, di sini berarti kita nyiapkan dulu ya variabel y, dimana menyimpan data, yaitu menyimpan data sapi, satu lagi, dan kuda ya. Sini kan sapi dan kuda, itu kita tandai yaitu kuda. Nah, ini artinya variabel data ya. Nah, nanti hasil outputnya adalah sapi, jerapah, dan kuda. Nah, berikutnya di sini ya kita kan nah, ini kita lanjutkan yaitu y ya. Kita kasih perintah dia tuh variabel y, terus kasih operasinya namanya insert ya, perintahnya ya, insert ya gitu ya, insert. Berikutnya 1 ya, 1. Berikutnya ini adalah jerapah ya. Nah, lihat, nah kenapa 1 sih gitu loh, kan tadi ingat bahwa nilai indeks ya, nilai indeks dari list dimulai dari indeks 0, berarti 0 itu sapi ya. Terus posisi di sini itu berdasarkan permintaan outputnya jerapah itu adanya di tengah nih, antara sapi dan kuda, berarti dia indeksnya ke 1, berarti insert indeks 1, dia itu jerapah gitu ya. Nah, kita lanjutkan, lalu kita print dia hasilnya ini ya. Kita print y ya, kita print y. Nah, coba kita jalankan perintahnya.
Nah gitu ya, jadi ini menyisipkan satu kata ke dalam list ya, jadi harus dipahami. Y ya, di sini sapi kuda ya, insert ya, ini boleh tanda petiknya 2 atau 1 gak masalah ya. Y insert, kasih perintah insert 1 karena posisinya jerapah itu nanti adanya di indeks ke 1 dimulai dari 0 ya. Yang masih ingat ya, yang ini dia yang saya gambarkan, indeks 0 1 2. Nah itu cara insert ya. Nah ini saya rasa juga bisa dipahami ya. Yang berikutnya ya, kita lanjutkan ke address menambah elemen. Nah, ini kadang-kala kita bisa ada perintah menambah elemen. Kalau lihat di sini ya, untuk menambah elemen pada list dapat menggunakan sintak append ya, dan insert ya. Append ini menambah elemen pada indeks selanjutnya ya. Sintak append digunakan untuk menambah elemen baru indeks selanjutnya pada list. Ikut sistematika penggunaan sintak append ya. Nah ini di sini kalau Anda lihat ya, nama append list, contoh inputnya adalah A sama dengan nilai indeksnya 147, sedangkan output yang diminta adalah 1478. Nah sebenarnya ini sama dengan insert, tapi fungsinya dia menginsert sebenarnya dari posisi bagian apa, menambah elemen baru di indeks selanjutnya pada list. Nah gitu ya. Nah kalau ini maka perintahnya ya, kita kasih aja dia variabel A ya. Variabel A sama dengan ya, dia itu nilainya, nilai datanya adalah 1447 ya, 7. Nah, ini. Nah, maka kita langsung berikan dia ya instruksi dari append ya, append ini ya, append ya, terus kurung buka kurung tutup ya, kita nambahkan misalnya angka 8 nah, seperti ini. Nah maka kita tinggal print saja ya, sebenarnya print simple ya, simple sekali ini A ya. Nah, jadi kita kalau kita jalankan dia perintah seperti ini. Nah ini dia ya, apa yang diminta. Nah ini adalah untuk address menambah elemen list. Dan lupa ini ya, banyak jadi perintah-perintah ya di dalam bilangan itu memang harus kita bisa pahami agar kita bisa menguasai pemrograman Python. Yang berikutnya adalah ini ya, menghapus salah satu data list. Anda juga bisa menghapus data sesuai dengan indeksnya ya. Contoh ya, dari data di bawah ini hapus data siswa yang bernama Adinda. Nah di sini kan sebuah nilai ya, sebuah list dari absensi dengan nilai datanya ada Adinda, Budi, Charlie, Erlinda, dan Tami ya. Maka ini tinggal kita berikan aja instruksi programnya ya, yaitu menghapus salah satu data list ya, data list gitu ya. Nah ini tinggal kita kasihkan dia para variabelnya ya, yaitu absensi ya sama dengan ya kurung siku ya, kurung sikunya itu sama, saya copy bisa nggak ya, biar nggak kelamaan ya. Nah ini dia. Nah ini absensi ya, Adinda, Budi gitu kan. Nah ini takutnya program sensitif, ini harus kita rapikan dulu ya. Nah ini absensi Adinda, Budi ya, Tami ya. Nah setelah ini kita lakukan perintah del ya, langsung aja del gitu ya, del terus dalam kurung absensi ya, berikutnya ya siku, nah 0 ya, 0. Nah ini udah. Nah, kalau tanya kenapa sih 0 ya, karena Adinda itu adanya di indeks 0 gitu. Kalau misalnya Anda mau menghapus Budi berarti 1, indeks 1, kalau Charlie berarti indeks 2 gitu ya. Itu udah paham ya, itu harus benar-benar diingat tuh ya, yaitu mengenai nilai indeks dari list. Nah ini dia
kalau sudah kita tinggal jalankan ya programnya. Nah, ini dia ya, ada Budi, Charlie, Erlinda dan Tami. Kita sudah menghapus yaitu Adinda. Nah, Adinda ini udah terhapus ya. Adinda udah terhapus, tinggal Budi, Charlie, Erlinda dan Tami. Nah, saya lanjutkan ya untuk menghitung, yaitu menghitung panjang isi dari list dan fungsi lens ya. Nah, ini nih fungsi len untuk apa ya? Jadi len ini ya nanti kita bisa lihat di sini fungsi untuk menghitung panjang isi ya dari list dengan fungsi len. Nah di sini LI sama dengan 0, LI sama dengan 1 2 3, test range ya sama dengan range 1 0 10, ST contoh output ya. Nah, outputnya diminta ya di sini. Di sini Anda lihat. Jadi di variabel LI ini berapa sih panjangnya? Ini kan karena nggak ada nilai datanya, berarti nanti hasilnya pasti 0 ya. Di sini LI sama dengan 1 2 3 ya. Berapa sih panjang datanya dari nilai data ini? Ternyata ada 3. Test range ya sama dengan test range 1 10 panjangnya adalah berarti ini 1 sampai dengan 10 ya, berarti panjangnya itu adalah 9 ya. Nah ini panjang 1 ke 10 berarti 9. Nah berikutnya ST ya, contoh panjang ini ya, kita bisa lihat ya berapa sih. Nah contoh itu kan 1 2 3 4 5 6. Nah ini di sini. Nah saya buatkan saja untuk programnya ya. Programnya jadi menghitung panjang isi dari list dengan fungsi len. Nah ini ya. Nah ini kita lihat ya, LI sama dengan kita kasih dia itu karena nilai datanya kosong ya, kosong ya. Kan langsung aja misalnya kita print ya, print di sini ya berapa sih ya nilainya, misalnya di sini ada LI ya, terus panjangnya. Nah, di sini kan tampilannya panjang ya, panjangnya ya, lihat panjangnya ya di sini ya. Ini kasih koma ya. Nah ini di sini len ya, len berapa ya, lennya dari LI ya, dari LI. Nah ini di sini berarti LI ya. Kalau misalnya saya tes langsung ya, tes. Nah ini panjangnya tuh 0 ya, len I ini ya, print. Nah ini panjangnya 0. Paham ya? Di sini berarti lin print LI panjangnya len ya, berarti menghitung panjang dari nilai variabel LI ini. Nah saya lanjutkan aja dulu ya. Di sini yang berikutnya kita yang kedua ya, sesuai dengan ininya LI sama dengan 1 2 3 ya, yaitu LI sama dengan ya 1 2 3. Kita bisa lihat sama dengan 1 2 3. Nah kita langsung aja print ya, print LI kok salah sih, LI ya, LI berikutnya sini kita panjangnya, yaitu panjangnya sama dengan ya, sini sudah koma, yaitu berikutnya adalah len, kita kasih fungsi len yaitu LI nya ya. Ini kalau kita tes lagi juga sama, len ya, yaitu LI yaitu panjangnya, print LI sama dengan panjangnya koma len
ya. Kita lihat print li ya. Coba kita lihat li apa ya, nggak sama. Oh ini nih, coba kita tes lagi ya. Nah ini dia print li ya. Nah ini kita lanjutkan yang berikutnya, test range ya, yaitu li ya sama dengan li sama dengan test range, saya lupa. Test range ya, test range-nya itu sama dengan, yaitu range-nya itu adalah apa tuh? 1 ya, 1 sampai dengan 10. Nah ini yang ini nih ya, yang berikutnya. Nah kita lihat berikutnya, langsung saja kita print ya, berikutnya test range ya. Yaitu training dulu ya, test range. Ini saya copy aja dulu nih biar nggak ngetik ulang. Sini ya. Test range ya 10, terus panjangnya sama dengan ya. Ini panjang, terus len nya itu adalah test range-nya. Ini saya copy aja di sini biar cepat. Ini ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya, hasilnya. Coba kita jalankan. Test range. Apa yang salah? Nah, yaitu test range. Nggak bakal sama dengan test range ya, range 1,10, panjangnya tanda petik itu len. Ini dia ya, len. Oke, biasa mau buru-buru. Nah ini ya, ini test range ya, panjangnya adalah 9 ya. Nah satu lagi ya, kita bisa lihat di sini untuk apa tuh tadi, st ya, variabelnya st sini ya. St sama dengan contoh, st sama dengan contoh. Nah ini ya, kita lihat. Berikutnya tinggal print ya, ini adalah st, berikutnya panjangnya sama dengan ya, kita lihat len ya, dan kurung st ya. Ini dia. Nah ini kita langsung jalankan. Nah ini dia ya, st, yaitu panjangnya 6 ya. Iya benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah itu adalah untuk menghitung panjang ya, menggunakan len. Nah, kita bisa lihat lagi di sini ya, yaitu menduplikasi ya. Ini menduplikasi list gunakan fungsi copy ya. Bagaimana sih ya untuk menduplikasi ini? Untuk variabel list ya, sama dengan satu hello true output ya. Outputnya nih maksudnya ya, ini ya. Nah ini dia maksudnya.
variable list ya gitu ya, variable list outputnya ya, ini variable list outputnya 1 hello gitu ya. Nah ini kalau seperti ini tinggal ketik aja ya variable list. Saya copy aja biar nggak lama. Variable list berikutnya variable copy ya, variable copy ketiga, variable copy berarti kita pakai copy nih ya perintahnya, copy variable copy sama dengan ya berarti variable list. Nah di sini ya variable list saya copy saja ini. Nah ini variable copy list, terus ini saya kasih perintah copy-nya ya, itu copy. Kalau sudah tinggal print. Nah printnya adalah variable copy-nya ya, yaitu variable copy. Nah ini lihat, nah ini yang ini nih ya, sebenarnya kita copy di sini. Nah ini kalau sudah tinggal kita jalankan instruksinya. Nah ini ya, jadi satu hello true ya. Jadi kalau kita mau menampilkan lagi kita ya variable list, satu hello true, variable copy, variable list ya copy. Nah ini variable copy sama dengan, jadi variable list ini akan disimpan di variable copy ya dengan perintah copy ya print. Nah ini adalah untuk operasi ya pada list untuk menduplikasi gunakan fungsi copy. Nah kita lihat lagi di sini adalah untuk menghitung jumlah item yang sama ya di dalam list gunakan fungsi count ya, fungsi count ya. Ini untuk menghitung jumlah item yang sama di dalam list gunakan fungsi count. Nah variable listnya sampai dengan 1 hello true dan output ya. Nah ini ya tinggal saya copy aja yang ini ya biar cepat. Nah saya copy ini, kalau kita jalankan instruksi programnya ya, berikutnya kita kasih item, nama variabelnya untuk memindahkan ya variable list di sini ya, kita copy. Nah itu berikutnya kita kasih perintah apa, count ya, count gitu ya dalam kurung ya, misalnya tadi terus ini countnya itu yaitu apa tuh tadi, dia menampilkan 1 ya. Nah di sini hello ya. Ini item variabel ya, kita tinggal print item, print item. Nah ini menghitung jumlah item yang sama di dalam list gunakan fungsi count. Nah kita running, ada yang salah apa ini, yaitu line 2 yaitu item ya, variable list, variable strip list count ya. Oh ini kurang. Oke kita lanjutkan. Nah ini dia ya. Nah maksudnya gini ya, untuk menghitung jumlah item yang sama di dalam list digunakan fungsi count ya. Variabelnya itu list 1 ya, hello ya. Di sini variabel list dalam kurung 1 ya, hello true. Item variable list count ya, hello. Print item berarti hello ini ya tersimpan di dalam variabel ya, dari variabel list tersimpan dalam item. Dia itu adalah 1. Nah itu untuk menghitung jumlah item yang sama di dalam list ya. Oke, kita lanjutkan. Nah yang berikutnya adalah untuk menghapus item di indeks tertentu gunakan pop ya. Ini menggunakan pop. Nah, menggunakan pop seperti apa ya? Kita bisa lihat di sini. Nah di sini variabel list 1 hello true gitu ya. Nah ini kita tinggal copy saja biar cepat ya, biar cepat ya. Nah ini berikutnya
kita lanjutkan di sini variabel list ya, variabel list. Nah, saya copy dan nggak ngetik ini. Oh salah, mana tuh tadi hilang. Oh kesini ya, saya ulang ya, ini salah mencet. Kita variabel pop ya. Nah, ini berikutnya adalah variabel list. Jadi saya copy. Di sini saya kasih tambahkan perintah yaitu pop ya, pop. Nah, berikutnya sama dengan 2 ya. Nah, berikutnya ya, sini saya langsung print ya, print yaitu variabel list, yaitu print variabel list saja ya. Nah, di sini ya, Anda lihat ya, dia sudah, ini kan output yang diminta ya, untuk menghapus item di index tertentu ya. Nah, kalau sudah, saya tinggal enter ya, kita gunakan. Ini dia ya. Variabel list awalnya itu adalah satu hello ya, true ya, variabel list pop 2 ya, list pop 2 yang ini ya, yaitu berarti kita menampilkan hanya satu hello ya. Oke, saya rasa itu untuk pop. Nah, untuk clear mengosongkan ya, mengosongkan ini ya, mengosongkan data itu bagaimana gitu ya. Nah, kalau kalian lihat itu clear variabel list satu hello true gitu ya. Nah, ini nanti dia variabelnya kosong gitu ya. Nah, bagaimana nih ya, ini tinggal sebenarnya gampang ya, ini saya biar cepat ya, ini saya copy copy ya, variabel tinggal variabel list, saya biar cepat saya. Nah, ini ya, nah ini berikutnya terus kita tambahkan perintah di sini clear ya, clear gitu ya. Nah, berikutnya tinggal kita print saja ya, print ya, printnya variabel di sini nih tadi nih ya, yang ini nih. Nah, ini copy dalam kurung nah gitu ya. Nah, ini kalau kita clear kan nanti hasilnya pasti dia di garis siku-sikunya ini ya. Nah, ini siku-sikunya ini nilainya 0. Nah, itu dia. Nah, ini adalah operasi untuk clear. Nah, saya kasih contoh berikutnya adalah penggabungan ya, dua operator. Kalau dua operator apa tuh? Dua operator aritmatik ya. Kita bisa lihat penggabungan dua operator aritmatik sini ya. Misalnya list 1 adalah 1 hello true, 2 list 2 Anton 2019, outputnya diminta ini ya. Nah, kalau seperti ini ya, kita tinggal saya copy aja ini ya, saya copy 2 kali ke ya, langsung aja copy-nya 2. Nah, ini program ini. Nah, berikutnya ya kita masukin misalnya kasih variabel berikutnya list 3 ya, list 3 list 3 ya, list 3 sama dengan di sini berarti list 1 ya, list 1 sini ya, list 1 tambah mana list 2, tambah nih ya list 2 nih, tambah list 2 udah. Nah, gitu ya. Jadi berikutnya tinggal kita kasih perintah print saja ya, print berarti listnya list 3 list
Nah ini ya, jadi kita langsung jalankan perintahnya. Nah ini dia, yaitu 1 Hello True Anton 2019. Nah ini yang saya bahas sudah termasuk dalam fungsi operasi daripada list ya. Jadi nanti kalau Anda membuat sebuah program yang nanti menggunakan list, Anda sudah tahu ya bagaimana cara untuk mengambil nilai dari list ya, menyisipkan satu kata dalam list ya, menambahkan elemen, menghapus salah satu dari list, menghitung panjang isi dari len di list gitu ya. Terus juga menduplikasi gunakan fungsi copy ya, menghitung jumlah item yang sama dalam list gitu ya, menghapus item index tentu gunakan pop gitu ya, mengkosongkan list gunakan fungsi clear gitu ya. Nah, penggabungan dua operator matematik. Nah, saya rasa untuk operasi ya fungsi list ya sudah selesai di dalam larik atau array gitu ya, di dalam larik atau. Nah, kita lanjutkan adalah tentang array ya. Array perbedaan list dan array ya, ini harus diingat ya. Array ini dapat menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama atau homogen, sedangkan list yang tadi saya bahas dapat menyimpan banyak data dengan tipe yang berbeda. Nah, dimensi array terdiri dari array berdimensi 1, array dimensi 2. Sebenarnya ada 3 ya, array dimensi banyak. Cuma di pembahasan materi ini hanya 2, array dimensi 1 dan dimensi 2. Nah, array dimensi 1 sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data memiliki tipe data yang sama ya, tipe sama, dan elemen yang akan diakses hanya melalui satu indeks ya atau subscript. Nah, bentuk umumnya nama array yaitu jumlah elemen. Contohnya nilainya variabel array nilai ya dengan indeks 6 ya. Nah, jumlah elemen itu berarti yang ini 6 ini. Nama array itu berarti nilai. Nah, contoh di sini ya, misalnya nilai contoh program ya, nilai tugasnya outputnya sebenarnya sudah ada nih, yaitu nilai tugas 60 70 80 90, cetak print nilai tugas gitu ya. Nah, sebenarnya tinggal ketik aja programnya ya, data sama dengan gitu ya, kita lihat. Kita tinggal masukin aja nih ya nilai datanya berapa, misalnya copy aja ya. Di sini nggak usah pakai ini, langsung aja copy, nggak usah pakai nilai data lagi. Terus kemana tadi itu ya. Nah, ini dia. Nah, nilai tugas berikutnya kita langsung print aja ya, print sini, langsung copy. Nah, ini seperti ini. Nah, kita running aja. Nah, running. Nah, sebenarnya seperti ini tampilannya. Nah, itu adalah untuk mencetak nilai tugas 60 70 80 90. Nah, ini dengan array dimensi 1 gitu ya. Nah, saya rasa itu. Nah, kita berikutnya lanjut aja ke array dimensi 2 ya. Array dimensi 2 disebut dengan sebagai array bersarang ya. Array dimensi 2 terdiri dari baris dan kolom ya. Nah, bentuk umumnya yang Anda harus perhatikan di sini adalah nama array, jumlah elemen baris dan jumlah elemen kolom. Jadi di dalam bentuknya biasa kita namakan adalah matriks ya, karena matriks ada baris dan kolom ya. Nama array ya 2, baris 2, kolom 3. Nah, ini artinya nama array ini yang pertama 2 ini adalah jumlah baris, 3 ini adalah jumlah kolom. Kalau ordonansinya itu kalau matriks 2 kali 3 berarti ada 6. Berarti ada 6 ya, ada 6 baris dan kolom. Artinya 6 ini 2 kali 3 ordonansinya ya, 2 baris bisa 4 kolom, bisa berarti berapa ordonansinya 6 berarti 33 ya. Nah, contoh ya, output teknik kedokteran MIPA ya 1 2 3 ya. Kita ingin menampilkan hasilnya ya, hasil daripada ini kedokteran ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya tinggal kita copy saja ya, kita copy.
ini sebenarnya. Nah, ini tinggal print saja, kita kasih apa ya, kita kasih list misalnya array ya, nama lah ya, sama dengan ini kita print saja, print nama. Nah gitu ya, bagus. Ini tinggal kita print. Nah seperti ini ya, kita print nama ya, teknik kedokteran. Nah itu array ya, dimensi 2. Kita lanjutkan untuk array dimensi 2 ya. Di sini pada contoh array dimensi 2 maka memperlihatkan 2 dimensi ya, ukuran 2 kali 3 ya, dengan ukuran urutan fakultas berdasarkan tingkatan kesulitan ya. Tingkat kesulitannya, kolom pertama mewakili nama fakultas, dan kolom kedua mewakili tingkat kesulitannya. Nah kalau Anda lihat di sini ya, teknik 1, teknik kedokteran MIPA, yaitu baris. Nah ini adalah kolomnya. Nah itu ya dari contoh ini. Oke, saya rasa bisa dipahami. Nah kita lanjutkan aja ke matrik ya. Di matrik ini adalah penyajian datanya, istilahnya dalam matrik seperti ordo ya. Tadi yang saya bilang ada ordonansi 3 kali 3, berarti totalnya itu ada 3 baris 3 kolom ya. 3 kali 3 itu berarti 9 ya. Nah itu. Nah matrik muat baris ya, elemen baris dan kolom. Contohnya ya, barisnya M, kolomnya N ya, berarti nanti ini total banyaknya ini adalah matriknya ada 9 ya, berarti benar baris 3 kolom 3 ya. Ini ya hasil A11 berarti baris 1 kolom 1 ya, baris 1 kolom 2. Nah ini kalau dibacanya baris 1 kolom 2, ini baris 1 kolom 3, ini baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3. Yang ini baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 3. Nah itu bentuknya matriks sama ya. Nah di sini hasilnya, contohnya misalnya contoh diberikan matriks A sebagai berikut ya, tampilkan seperti ini. Bagaimana gitu kan? Nah di sini bisa kita lihat ya, contoh seperti ini ya, misalnya tampilkan ya. Perintah pokoknya yang digunakan pada pengisian matriks A adalah yaitu AIJ ya, A baris 1 kolom, A baris dan kolom sama dengan 1. Bacanya gitu ya, A baris kolom sama dengan 1 jika I lebih kecil sama dengan J, atau dibacanya jika baris lebih kecil sama dengan J, koma baris A baris dan kolom sama dengan 0 jika baris lebih besar daripada J. Nah itu perintah pokok yang digunakan pada pengisian matriks A ya, itu AIJ sama dengan 1, yaitu saya ulang lagi, A baris dan kolom sama dengan 1 jika baris lebih kecil sama dengan J, koma ya, A IJ A baris kolom sama dengan 0 jika baris lebih besar dari J. Nah, contoh yang simpel adalah tampilkan ya, misalkan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Misalnya untuk menampilkannya ya kita pakai apa gitu ya. Nah ini tinggal kita bisa lihat perintahnya ya. Misalnya A sama dengan menampilkan ya baris dan kolom. Nah ini menampilkan baris dan kolom. Ini berarti siku ya, siku. Nih. Nah saya copy aja dulu yang ini ya, sampai sini saya copy. Nah ya, kasih koma di sini ya, kan karena koma ada lanjutan ya. Nah berikutnya copy lagi nih ya, copy lagi ini ya, kita lihat. Nah, ini dia koma lagi ya, berikutnya ini. Nah ini formatnya seperti ini. Nah ini jangan lupa ini penutupnya ya, penutup yang tadi. Nah udah, kalau sudah seperti ini ya, ini posisinya. Nah kalau sudah seperti ini adalah tinggal print aja ya, print.
print A ya kan ya, arraynya array A ya, array dimensi 2. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini ya. Nah, adalah print A 1 2 3 ya 4 5 6 7 8 9. Oke. Ada tampilan output lagi seperti ini misalnya. Nah, output seperti ini ya, tinggal kita misalnya saya kasih nama matrik ya. Matrik sama dengan dia itu tinggal kita copy saja ya. Ini 2 ya, tampilannya 2. Saya copy sini. Nah, ini saya pindahin ke sini aja. Itu ya, udah kita seperti ini. Terus kita pakai for ya, for ya, kita pakai for i gitu ya, in matrik. Nah, ini kan matriknya sama dengan 1 2 3 3 2 1 ya, tinggal kita print saja ini sebenarnya. Kita print oh terbalik, printnya i ya, i. Kalau Anda lihat artinya for i in matrik ya, jadi i nya berarti indeks yang pertama ya, i in ya. Ini kan kita ingat ya, baris kolomnya indeks i itu berarti 0 ya, i nya 0, jangan juga for itu 0, sedangkan matrik juga array itu 0 ya, berarti 0 yang pertama kita cetak 1 2 3 ya, print i ya. Yang kedua dia cuma ada dua indeks ya, indeks 1 dan indeks 2 ya. Ini koma ini menandakan ini 1 ini indeks pertama, indeks 0 ini indeks kedua. Nah, kalau dicetak ya hasilnya, nah seperti kita lihat, kalau dicetak ada yang salah, for i in matrix, oh kurang. Nah seperti ini ya. Nah ini matriksnya jadi seperti itu. Jadi jangan lupa aja, jangan ini ya, jangan bingung ya. Jadi artinya di sini nilainya ya, for i kan masih ingat ya, for itu nilainya dari 0 ya, indeks 0, indeks 1, matriks juga ya, array juga itu mulai dari 0 ya, 0 1 yang seperti ini. Di atas sama ya, list dan array yang sudah saya tadi bahas. Nah ini ya, itu semua dimulai dari 0 ya. List, array itu semua dari 0. Nah ini semua dari 0 ya. Jadi print i nya juga for itu dari 0 ya, 0 in berapa yaitu ke matrik ya, print i. Nah, paham ya, 1 2 3. Nah berikutnya kalau ada tampilan seperti ini juga sama sebenarnya ya. Tampilan seperti ini berarti tinggal apa, tinggal yang for i in sama juga nih ya. Anda tinggal copy aja sebenarnya ya. Kita bikin misalnya matriks lagi, matriks sama dengan ya, di sini kita copy aja ya. Ini ya seperti ini. Tadi kan tampilannya for i in ya, berarti tinggal copy nih. Oke, tadi ini ya, ini sekarang koma ya, berikutnya koma, sama ya, sama koma lagi. Nah seperti ini. Nah kalau sudah tinggal kasih sama juga ya, for i in matrik ya, matrik titik 2 ya. Berikutnya tinggal print i ya, print i. Maka akan nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan yang diminta 1 2 3 3 2 1 5 4 2 5 4 2. Jadi yang tidak sulit sebenarnya ya. Array matrik kan bagian dari array ya, yaitu indeksnya dari 0 1 2
for juga dari 0 ya, 0 in matik dari 0 1 2 ya. Oke, saya rasa tidak terlalu sulit ya. Nah, yang berikutnya adalah saya kasih contoh lagi nih ya. Misalnya masukkan banyaknya elemen array 5, masukkan nilai ke 1 sama dengan 2, masukkan nilai kedua 5 ya. Nah, ini hasil nilai totalnya 18 hasil rata-rata. Nah, gimana nih kalau bikin kayak gini? Ya agak panjangan dikit programnya ya. Array misalnya. Ya. Array sama dengan misalnya adalah, nah ini arraynya kita kasih siku-siku. Nah ini, nah berikutnya total. Nah, total kita kasih harga awal ya adalah 0 dulu ya, harga awalnya adalah 0. Nah n ya, n sama dengan yaitu integer input ya, masukkan elemen array ya, n ya nih integer biasa ya, nih jangan bingung ya, udah pernah saya bahas ini ya. Input berikutnya masukkan banyaknya elemen array ya, saya kasih sama dengan aja koma berikutnya ya, saya rasa itu. Nah, berikutnya kita diminta masukkan kan tadi ya, tadi masukkan banyaknya elemen array ya 5 misalnya nanti. Nah, nanti berarti kita menggunakan kondisi apa, misalnya for ya, for ya. For ini paling cocok sebenarnya ya. For apa, misalnya for x lah, jangan i ya. For x in range nya tuh adalah n ya. Berarti berikutnya nanti kalau kita masukkan 5 dia akan looping sebanyak 5 kali ya. Nah berikutnya di sini adalah masukkan nih yaitu nilai ya, kita kasih nilai sama dengan misalnya plot ya, bilang plotnya akan nanti mengandung biasanya unsur pecahan nih plot. Berikutnya input ini masukkan nilai ke standar siku ke berapa, nah misalnya ya ini yang ke satunya ya. Nah, ini di sini kita lanjutkan ya ke 1.2 sama dengan aja lah ya biar enak ya. Sudah, nanti kita kasih apa nih yaitu format ya, yaitu format ya, format itu x nya x ditambah 1. Udah pernah ya bahas format saya ya, nggak akan bahas lagi. Ini Anda pernah mesti lihat dari video saya sebelumnya mengenai format. Nah berikutnya kita tambahkan ya array. Nah ingat saya menggunakan fungsi append ya. Append apa fungsinya ya, menyisihkan ya, menambahkan nilai nah, berikutnya kita apa, lakukan print ya. Print ya. Kita kasih ini dia /n ya, fungsinya ya, hasil nilai total, nilai total adalah sama dengan adalah, nah, kita nanti munculkan nilainya di sini ya. Maka untuk memunculkan kita pakai kurung kurawal kurung kurawal tuh mana ini atasnya setelah siku kurung kurawal. Nah kita kasih dia format ya, kita jumlahkan sum ya, sum array
array. Sudah. Nah, ini kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah print berikutnya. Print apa tuh? Print hasil rata-rata ya. Hasil rata-rata. Nah, ini dia, kita copy aja ya. Hasil rata-rata. Nah, ini kita kasih sama ya. Ini enak sama dengan. Terus ini kurung kurawal. Nah, kurung kurawal. Berikutnya formatnya itu sum lagi ya, array. Nah, ini nah, kita lihat di sini ya, yang diminta ya, masukkan banyak halaman ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, array n, nah ini saya kasih untuk n ya, untuk menambah nanti dia itu di berikutnya n. Oke, kita bisa lihat, jalankan. Ada yang salah for x in range, oh ini dia kurang. Ada lagi, kita tes lagi. Nah, udah enggak. Masukkan banyaknya elemen array. Misalnya tadi 5 ya diminta. Terus masukkan nilai ke berapa nih? Ke nilai 2 ya. 2. Berikutnya 5. Berikutnya 32. C3. 3 2 6 Nah, ini hasil nilai totalnya adalah 18,0 ya, hasil rata-rata adalah 3,6. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, contohnya adalah dia arraynya adalah ya untuk persiapan harga awal 0 0, bukan 0 ya, kosong karena tidak ada nilai data. Totalnya 0. And input, masukkan banyaknya elemen array ini gitu ya. For x in range ya, nilai float ya. Jadi nanti x-nya ini akan tambah 1 ya. Ya, x-nya itu dari 0 ya. 0 tambah 1 ya. Nah, itu array pen kita sisipkan nilai ya. Nilainya kita sisipkan ya, itu nilainya kita sisipkan. Oh, ini. X ini isinya masih ya. Masih, coba kita ada yang kurang saya ya. For x in range, nilai float input, masukkan nilai format. Oh, bukan siku, saya salah. Nah, coba kita ulang lagi ya. Ini jadi nggak muncul nih nilainya. Tadi 5 ya, 5. Mulainya berapa tuh? 25 3 25 25 3 2 6.
Nah ini dia masuk ya, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 ya. Nah ini adalah kita menggunakan hasil ini ya, matriks ya. Nah seperti ini. Nah ini Anda harus pelajari ya, apapun ya di sini. Nah ini nanti n, fungsi n ya untuk baris ya, nanti baris berikutnya gitu ya. Nah, saya rasa bisa dipahami ya. Ini tadi for x yang nambah dia 1 di sini, 1, 2, 3 ya, R dia akan menyisikan nilai ya. Terus kombinasi nilai rata-rata ya, format sama arraynya ya. Arraynya lihat, jangan lupa ya, posisinya. Terus format sumber arraynya ya untuk baris berikutnya. Nah ini setelah ini ya kita dapatkan nilainya. Oke, sampai di sini ya, saya lanjutkan ya untuk yang perhitungan matrik ya. Yang perhitungan matrik itu akan saya lanjutkan ya, perhitungan matrik 2 dimensi ya. Ini contohnya yaitu misalnya matrik 1 yaitu berordonasi 2 kali 2 4, yaitu barisnya 2, kolomnya 2 ya. Kalau dibaca baris 1 kolom 1 5, baris 1 kolom 2 0, baris 1 baris 2 kolom 1 2, baris 2 kolom 2 6. Begitu juga matrik 2. Nah ini perhitungan pakai mat 1 tambah mat 2 ya, mat 1 kurang mat 2. Nah contohnya langsung aja saya ketik programnya ya. Di sini perhitungan matrik saya copy aja. Untuk penambahan langsung aja saya copy ya, kayaknya ini bisa kita ambil, cuma kita harus tambahkan ya kurung siku kasih koma, kasih siku ya, kasih si koma itu ya. Di Python enaknya gini nih ya, dia bisa dibaca gitu ya. Nah ini tutupnya kita taruh di sini nih. Nah gitu. Nah, ini kita buka lagi tutupnya. Nah ini koma, kasih tutup koma, ini tutup koma, tutup. Nah itu untuk persiapan harganya ya, matrik 1 dan matrik 2. Nah kita gunakan for ya. Kenapa for? Karena kita ada proses pengulangan nih untuk baris dan kolom. For x ya, for x in range misalnya gitu ya. In range-nya di sini ya, kita lihat kita kasih 0 ya, dimana len jangan lupa tadi operasi yang tadi pakai len mat 1 ya, mat 1 titik 2 nya jangan lupa. Terus for y ini untuk kolom ya, y nya itu untuk kolom ya, range nya 0 ya, len nya mat, len matsnya mat 1 0 ya, 2 yang len mat 1.2. Oke, kita langsung print saja, print mat 1 terus mat 1 yaitu x y ya, kita tambahkan kita tambah benar kan ya, tambah
mat 2 X Y ya, N ya, kita akhiri ya dengan N. Nah ya, saya bahas tentang N. Oke ya, langsung kita print. Oke, ada yang salah, apa ya, for print match XY ya, print match 1 XY apa, oh ini mat XY, oh ini nih, mat 1 XY ditambah mat X2 XYN. Kita coba lagi ya. Nah, ini nilainya 06. Ini mesinnya kalau nggak pakai ini, nah ya, jadi nilainya ini matrik yang pertama nih ya, 06 dan 68. Ini yang untuk mat 2 nya. Nah itu ya, penjumlahan ya, yaitu penjumlahan untuk mat 1 dan mat 2. Kalau pengurangan sih tinggal kita ini aja ya, tinggal kita copy aja sebenarnya. Ini kita ganti kasih kurang ya. Nah kita jalankan. Nah jadi mat 1 40 baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 2 baris 2, mat 2 baris 2 ya, baris mat 2 lagi, matriks 3 ini nih ya, matriks 3 ini boleh pakai mat 3 ya, boleh. Nah, tapi langsung aja matnya 4024 ya, baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 2 baris 2 kolom 1 baris 2 kolom 2. Nah ini hasilnya ya, hasil dari ini pengurangan. Saya rasa saya cukupkan dulu ya sampai dengan pertemuan 9. Nanti sebenarnya saya mau bahas ini, tapi durasinya kepanjangan tentang kalkulator ya, tapi nanti saja di pertemuan berikutnya ya. Nah ini saya sudah bahas ya mengenai list dan array, larik dan array. Nah larik dan array tadi ada list dan array sendiri. Nah baik, pertemuan 9 saya rasa cukup ya. Apabila belum paham, Anda bisa nanti menjawab komen-komen, berikan komen ya di link channel saya, nanti saya akan menjawab ya. Oke baik, saya akhiri pertemuan ke-9, saya tutup ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, notice bell, like-nya. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dalam mengimportasi materi yang saya berikan. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.